Gempa berkekuatan 4,9 magnitudo yang mengguncang wilayah Bandung dan sekitarnya pada Rabu pagi dilaporkan mengakibatkan kerusakan sejumlah bangunan, terutama di wilayah Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Dan untuk mengetahui informasi terkini, dampak yang ditimbulkan akibat gempa, sudah terhubung bersama kami Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jabar, Bambang Imanuddin. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang, Bu Naila. Ya, baik. Pak Bambang, informasi terkini update pendataan di lapangan terkait laporan kerusakan akibat gempa seperti apa? Ya, kebetulan kami sedang ada di Kabupaten Garut, tepatnya di Kecamatan Pasirwangi. Kami bersama Porkopincam, Porkopindah yang ada di lokasi di Pasirwangi, di Desa Baru Sari. Ya. Kami perlu laporkan bahwa telah terjadi gempa tadi yang 4,9 skala Richter dan terakhir gempa susulan 3,5 pada saat kami di lapangan. Perlu kami laporkan untuk Kabupaten Garut yang ada di Kecamatan Pasirwangi, ini terdapat 196 unit rumah, ini belum kami klasifikasikan rusak sedang, ringan, sama rusak beratnya. Ada 5 masjid, 6 sekolah dasar, dan 1 TK. Ini yang terdampak di 9 desa yang ada di Pasirwangi. Terdapat 9 desa ya Pak. Ya, wilayah yang terdampak paling parah gempa di Sukasari ini di mana saja Pak? Ini yang paling besar ini di Desa Barusari, ini sekitar 137 rumah, 2 masjid dan 1 sekolah dasar. Ya, kita balik ke Kabupaten Bandung Pak, itu data tersebut bagaimana informasi terkininya Pak? Informasi dari Kabupaten Bandung per pukul 12.30 ini dilaporkan sekitar 395 rumah rusak, ini belum klasifikasikan juga. Ada Pasos, Pasum ya, ada Puskesmas, ada kantor kecamatan, Koramil, dan kantor Polsek juga ini mengalami kerusakan. Saya kira itu laporan dari Kabupaten Bandung. Pendataan masih terus berjalan sampai dengan siang hari ini. Berapa laporan korban luka Pak? Luka berat maupun luka ringan, dan apakah ada korban jiwa? Sementara dari Kabupaten Garut ini dilaporkan 1 orang ya, ini luka ringan, dan dari Kabupaten Bandung diperkirakan luka ringan 19 orang, luka berat 13 orang. Ini saya kira ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Tidak ada laporan korban jiwa Pak akibat gempa ini? Sementara kami belum menerima laporan korban jiwa, tapi kami terus melakukan asesmen ke lapangan-lapangan, terutama ini daerah-daerah terpencil termasuk di daerah Garut. Baik, Pak, kondisi warga sendiri di wilayah terkait saat ini seperti apa? Apakah masih banyak warga yang khawatir, tidak ingin masuk ke rumah mereka, ataupun panik atas gempa yang terjadi? Ya, saya sudah menghimbau pada masyarakat, terutama ini di Garut, ini sudah 4 kali gempa susulan, terakhir 3,5 per pukul 1. Kami menghimbau pada masyarakat yang ada di sekitar yang sudah terdampak dengan bangunan yang sudah retak-retak, ini dihimbau untuk berada di luar rumah karena potensi gempa susulan saya kira ini terus mengancam warga sekitar, ya, terutama yang sudah terdampak dan rumah-rumah yang retak. Ini kami akan pasang tenda untuk sementara di lapangan untuk menampung korban yang terdampak, rumah-rumah yang retak-retak dan roboh. Saya kira itu. Tenda sementara akan dipasang di lapangan, titik-titiknya di mana saja Pak? Ini di kampung Neglasirna Pak. Bu Naila, di kampung Neglasirna, Desa Barusari. Nah, ini kami akan masang tenda, dan di kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung juga di Kertasari kami pasang tenda juga di sana untuk menampung sementara, dan saya kira untuk dapur umum saya kira bisa didirikan di lokasi tersebut. Baik, koordinasi dengan pihak-pihak terkait sejauh ini seperti apa Pak Bambang? Pasca gempa yang terjadi, tentunya warga yang diungsikan nanti membutuhkan bantuan logistik dan juga bantuan-bantuan lainnya. Ya, kebetulan kami ini sedang dengan Porkopindah, Porkopincam, ada Kapolsek, Pak Asda. Kami koordinasi terus, terutama ini dengan relawan kami koordinasi. Saya kira ini relawan cukup respon ya, yang ada di
Provinsi Jawa Barat untuk membantu pemerintahan penanganan kebencanaan yang ada di Kabupaten Garut maupun di Kabupaten Bandung. Baik, sejauh ini untuk penanganannya Pak, tenda yang disiapkan di lapangan dikatakan sampai saat ini bisa menampung para pengungsi ataupun warga yang terdampak di sana. Ya, saya kira satu tenda ini bisa menampung kurang lebih 40 orang, ya, satu tenda dengan rincian ya, terutama ini kaum rentan, ya, anak kecil maupun lansia. Ini saya kira ini sementara untuk penampungan kaum rentan ini. Baik, Pak Bambang, bisa Anda jelaskan terkait dengan karakteristik gempa darat yang terjadi di Sukasari ini, ya, yang melanda wilayah Garut sampai juga dengan ke Bandung dan sekitarnya. Ini sebetulnya seperti apa karakteristiknya? Mengingat ada beberapa kali gempa susulan yang dikatakan juga cukup besar ya skalanya sampai dengan 3, sekian. Ya, kebetulan kami tadi di lokasi tempat gempa dan kami juga merasakan terjadinya gempa yang 3,5 ya, yang terakhir. Mudah-mudahan ini yang terakhir gitu ya. Ini saya kira tadi yang dirasakan oleh kami semua termasuk warga itu sepertinya seperti gelombang gitu ya. Ada gelombang yang naik turun yang terjadi di Kabupaten Garut. Nah, ini saya kira menurut informasi dari BMKG bahwa ini adalah gempa sesar Garsela. Sesar Garsela ini memungkinkan terjadinya lagi Pak untuk gempa susulan ke depannya dan juga skalanya akan seperti apa diperkirakan Pak kalau informasi yang Anda dapatkan? Nah, kalau misalnya menurut keterangan BMKG bahwa sesar Garsela ini potensinya sampai 6,5, mudah-mudahan ini tidak terjadi dan mudah-mudahan ini adalah yang terakhir untuk sesar Garsela. Baik, untuk saat ini apa yang urgent dilakukan dari segala bentuk penanganan ataupun juga terkait dengan data laporan kerusakan Pak Bambang? Untuk sementara kami melakukan asesmen. Ya, kami akan melakukan rapat dengan Forkopimda untuk menentukan status. Yang selanjutnya kami juga akan memenuhi kebutuhan dasar, terutama untuk para pengungsi dan penyintas lainnya. Selanjutnya mungkin ada perbaikan sarana dan prasarana yang perlu kami tindak lanjuti. Baik, terima kasih Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Barat, Bapak Bambang Imanuddin sudah berkesempatan di Newsline kali ini. Kita tunggu nantinya Pak ya update dari perkembangan penanganan pasca gempa selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.